Selamat malam pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, baik yang hadir di studio maupun yang menyimak dari mana saja. Berjumpa kembali pada edisi Ngaji Pasan, masih bersama narasumber utama kita Pak Dr. Ahmad Lutfi. Selamat malam. Selamat malam Pak Arif Wibowo. Oke, sehat ya Pak Lutfi ya? Sehat walafiat. Oke, tema kita malam hari ini satu esai dari Abdurrahman Wahid, judulnya Perdamaian Belum Terwujud di Timur Tengah. Ya, Ini saya mencoba mencari berbagai peristiwa yang terjadi di Timur Tengah, Pak Lutfi. ya, Mulai dari tahun 2000 sampai kisaran yang berkembang dewasa ini. ya, Memang masih banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menyatakan bentuk belum perdamaian gitu ya di Timur Tengah, mulai dari Palestina Israel terkait dengan perjanjian Oslo, kemudian perang Irak tahun 2003, kemudian perang Lebanon, ya, ada lagi perang saudara di Suriah, ya, ada lagi munculnya ISIS 2000 kisaran 2014 kalau tidak salah. Kemudian eskalasi Iran dan Amerika Serikat sampai misalnya perang Israel Hamas di jalur Gaza. Dan yang berkembang dewasa ini antara Irak dengan Israel dan Iran. Iran dengan Israel, di baliknya ada Amerika Serikat. Ya, Yang ingin saya pertanyakan berkaitan dengan tulisan Abdurrahman Wahid pada saat itu, judulnya kan Perdamaian Belum Terwujud di Timur Tengah, bahkan sampai perkembangan dewasa ini. ya, Yang saya ingin tanyakan adalah sebetulnya seperti apa akar masalah utamanya kok sampai serumit itu di Timur Tengah ini sehingga belum terjadi perdamaian begitu. Akar masalahnya seperti apa? Terus yang kedua, bagaimana sih peranan agama, termasuk di dalamnya adalah peranan PBB dalam hal ini? Kok seolah tidak bergeming terhadap berbagai isu yang terjadi di Timur Tengah ini begitu. Monggo Pak Lutfi. ya. Termasuk di dalam hal ini membahas tentang akar ini kita harus menelusuri pasca Perang Dunia Kedua ya. Oh, mulainya dari pasca Perang Dunia II. Perang pasca Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua itu kan Turki ini kalah ya. Ya. Turki itu negara kekhalifahan satu-satunya yang tersisa di masa abad 20 itu. Ya. Gitu. Nah, ketika Perang Dunia Kedua itu kalah, itu Turki ini dikuasai oleh Inggris, diduduki oleh Inggris begitu. Disinilah letak awal bagaimana orang Yahudi Israel itu mendapatkan tempat setelah sebelumnya mengalami tak punya negara atau stateless. Nah, dengan pendudukan Inggris di wilayah Turki Ottoman, lalu kemudian diletakkanlah orang-orang Israel itu di wilayah Yerusalem itu. Nah, itu berlanjut ke desain global terkait dengan pembentukan Arab menjadi negara-negara partisi. Menjadi negara partisi itu bagaimana? Dipisah-pisah. Dipisah-pisah. Jordania, Arab, Lebanon, lalu Mesir ini dipisah-pisah begitu. Nah, inilah awal bagaimana konflik itu terjadi. Gitu, pemisahan-pemisahan ini. Nah, lalu kemudian setelah Israel itu diletakkan di Yerusalem oleh Inggris, ketika Inggris menguasai Turki Ottoman, itu pernah terjadi pemberontakan Arab. Gitu. Pemberontakan Arab mulai dari Mesir sendiri, ya. Lalu kemudian Kuwait, Bahrain, Oman dan seterusnya, mereka berkumpul dalam sebuah lokasi di Sudan. Ini menghasilkan resolusi namanya resolusi Khartoum. Resolusi Khartoum itu semuanya sepakat bahwa pendudukan Israel di wilayah Palestina itu tidak absah gitu. Dan dari awal yang tidak menyepakati itu antara lain termasuk Iran. Termasuk Iran. Makanya ketika
eh, apa itu muncul apa itu Oslo tadi yang mengakui kemerdekaan Israel, salah satu negara yang tidak mengakui itu adalah Iran. Iran. Nah, setelah resolusi Khartoum ini, resolusi Khartoum ini kan isinya ada banyak ya. Di antara satu item yang menurut saya itu patut untuk menjadi perhatian, itu adalah negara-negara Arab dilarang melakukan kerjasama dengan Israel. Oh, Itu resolusi Khartoum. Salah ini. satu isi dari resolusi Khartoum. Nah, setelah resolusi Khartoum ini, lalu muncullah yang disebut dengan Perang Arab Israel. Itu kalau nggak salah ingat tahun 67 atau berapa itu. Nah, yang dikenal dengan Perang 6 Hari atau orang Israel menyebutnya Perang Yom Kippur. Nah, itu kan itu seluruh Arab bersatu. Seluruh Arab bersatu, itu mulai dibagilah penyerangannya. Itu Mesir itu menyerang wilayah barat, lalu kemudian Arab yang lain itu menyerang di wilayah timur. Terus ada lagi yang menyerang di wilayah selatan, itu pembagiannya saya lupa, itu kurang lebih begitu. Nah, setelah disusun seperti ini, begitu ya, dan lalu kemudian terjadi perang, ini ada satu pengkhianat ini, Pak. Pengkhianat yang menyebabkan negara Arab itu kalah. Itu pengkhianatnya satu. Itu Raja Hussein dari Jordan. Membocorkan kepada Israel, dan orang Hussein ini tidak mau via telepon begitu. Saya ingin ketemu Presiden Israel itu, dan jemput saya pakai Mossad. Jadi dimensi intelijennya lah yang menjemput Hussein ini, Presiden Jordan itu, untuk bertemu dengan Presiden Israel. Ketemulah dengan Presiden Israel, lalu kemudian dibocorkan informasi itu. Pada hari sekian Mesir akan menyerang wilayah barat. Strateginya dibocorkan begitu? Bocorkan. Pada hari sekian akan menyerang ke wilayah timur. Pada hari sekian akan menyerang di wilayah ini. Jadi ketika penyerangan itu, makanya Israel sudah siap-siap. Karena dapat bocoran dari Raja Hussein ini tadi. Raja Hussein dari Jordania. Dan itu ada kompensasinya, begitu. Termasuk kompensasinya di dalam hal ini, Jordania itu sebagai negara yang mendapatkan pertama kali rempah-rempah terkait dengan pembangunan negaranya. Nah, disinilah maka kemudian perang Arab Israel tahun 2 kali ya. Itu akhirnya Arab itu kalah. Perang Yom Kippur itu. Setelah kalah, lalu kemudian terpecah-pecah lagi. Sudah mulai muncul pengkhianat kan? Itu dari Jordan itu. Dari Jordan, ya. Nah, keterpecahan Arab ini tidak bisa disatukan itu. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Hussein dari Jordan itu ternyata juga diikuti oleh beberapa negara, khususnya yang bermadhab Sunni. Itu misalnya Arab Saudi itu kan Sunni Wahabi, kan? Lalu kemudian Bahrain, Qatar, Oman dan seterusnya itu orang-orang Sunni, Pak. Lalu mereka melakukan kerjasama dengan negara-negara kolonial, dalam hal ini Inggris dan seterusnya, yang kemudian dari proses seperti inilah maka kemudian yang disebut dengan kolonialisme Eropa itu mencengkeram dunia Timur Tengah, gitu. Nah, tentu kompensasinya terkait di dalam hal ini adalah minyak. Dan itu banyak dilakukan oleh negara-negara dengan mazhab Islam Sunni, gitu. Nah, setelah Sunni berkiblat kepada negara-negara kolonial, dalam konteks ini adalah para penjajah seperti Inggris, Prancis, lalu kemudian Amerika dan seterusnya, maka sulitlah bagi mereka untuk bersatu lagi dalam konteks seperti yang terjadi pada masa resolusi Khartoum itu. Nah, akibatnya kolonialisme yang menginginkan minyak di wilayah Timur Tengah itu dengan leluasa untuk mendapatkan pasokan minyak dari wilayah Timur Tengah ini. Itu berlanjut terus-menerus sampai hari ini.
Oh. Sehingga negara-negara penghasil minyak itu mendapatkan pembangunan negaranya secara luar biasa. Lihat Pak, misalnya seperti di Oman, Bahrain, itu negaranya megah-megah, begitu kan? Yeah. Siapa yang tidak tergoda ketika orang di bawah iming-iming kemajuan seperti itu? Daripada melawan misalnya kayak Iran yang harus berpayah-payah dan bermiskin papa. Yeah. Kendati mereka tidak setuju dengan kolonial seperti itu. Nah, dari awal itulah maka kemudian negara-negara kolonial itu tidak akan mau melepaskan cengkramannya ke wilayah Timur Tengah apapun ini alasannya. Apakah itu alasan perdamaian atau alasan terkait dengan hal yang bersifatnya agama. Jika itu menyentuh soal-soal minyak, mereka tidak mau kompromi. Karena apa? Karena kebutuhan minyak di Eropa itu sangat besar. Ambil contoh aja seperti Amerika yang pernah kita diskusikan di beberapa waktu yang lalu, kebutuhan minyak satu hari itu membutuhkan 20 juta barel per hari. 21 kalau nggak 22. Ya. Padahal yang lewat Selat Hormuz itu ya, itu yang keluar per hari itu hanya 20 juta barel per hari. Artinya untuk memenuhi satu negara aja sudah habis. Kalau artinya 20 juta yang lewat Selat Hormuz itu dibagi ke beberapa negara. Ya. Begitu loh. Dan itu masuk Cina, Indonesia, lalu kemudian India, Pakistan, itu 20 juta barel per hari yang lewat situ. Ya. Sedangkan Amerika itu membutuhkan per harinya saja 20 juta barel per hari. Gitu. Nah, inilah yang kemudian sulit bagi negara-negara kolonial untuk berkompromi dengan negara-negara yang sedang berkembang, karena mereka sudah sangat lama terkait dengan soal pendudukan mereka di wilayah Timur Tengah itu. Maka apapun yang terkait dengan mengancam soal minyak seperti itu, maka itu pasti akan melawan negara-negara kolonial itu. Nah, di antara orang-orang yang membutuhkan minyak di Eropa itu keluarga Rockefeller ini. Jadi Rockefeller itu di antara pemain minyak dunia. Nah, inilah maka kemudian di balik kolonialisme itu ada oligarki itu di sini. Gitu kan. Saya menduga terkait dengan ekspansi negara-negara Barat ke wilayah Timur Tengah itu pasti di baliknya ada oligarki seperti Rockefeller ini. Nah, dalam konteks ini maka kemudian sulit bicara perdamaian di wilayah Timur Tengah. Jika ada misalnya di masa Abdurrahman Wahid ada gelagat negara Timur Tengah yang dikhawatirkan mampu melawan negara seperti Eropa itu pasti akan diantisipasi sejak awal. Contohnya adalah Irak. Irak itu dianggap punya gelagat melawan, dituduh penghasil bom pemusnah massal, ya kan? Atau senjata biologi. Pada masanya siapa? Saddam Hussein itu? Itu pada masanya Saddam Hussein di Barat, di Amerika itu George W. Bush itu. Maka di bawah DKPBB itu Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa itu langsung melakukan ekspansi multinasional, tentara gabungan, Inggris, Amerika dan seterusnya langsung menyerbu kepada Irak itu, yang itu petarung tunggal, ya pasti kalah, ya pasti kalah. Nah, sama juga dengan hari ini Iran, gitu ya, Iran juga diserbu dari berbagai penjuru begitu, termasuk Amerika, Israel, mungkin di belakang-belakangnya juga ada. Di antara sekian persoalan itu salah satunya adalah tidak mau melepaskan cengkeraman kolonialismenya terkait dengan pendudukan mereka di wilayah Timur Tengah itu. Maka dari sini Timur Tengah ini negara yang dari dulu itu negara yang sangat rawan konflik. Karena kolonialisme sampai hari ini di sana terkait dengan soal minyak itu belum selesai. Itu loh yang menjadi persoalan saya kira terkait dengan akar konflik
mengapa Timur Tengah itu perdamaian sulit diwujudkan. Itu. Berarti kalau negara Arab sendiri mau bersatu ya juga sulit karena sudah punya tadi kaki tangan tadi. Itu hal yang sifatnya sebab-sebab umum ya. Iya. Ada sebab-sebab khusus itu. Misalnya kayak penyerangan ke Iran gitu kan. Ya. Penyerangan ke Iran itu dan Iran melawan. Melawannya itu si Iran ini juga punya dalih gitu. Karena Iran merasa jengkel luar biasa terkait dengan beberapa profesor nuklirnya itu dibunuh oleh agen Mossad di rumahnya dan di Iran. Sampai segitunya? Ya, karena kekhawatiran negara-negara pemilik nuklir itu di mana negara berkembang seperti Iran itu akan memiliki kekuatan yang sama. Maka dari itu langsunglah dikerahkan intelijen Mossad untuk membunuhnya. Lah bagaimana ini membunuhnya, strateginya seperti apa sehingga sampai di rumahnya sendiri pun itu bisa dilakukan. Operasi intelijen berarti ini. Operasi intelijen Mossad yang ada di luar negaranya dan itu jaraknya sangat jauh. Betul. Nah ini gimana ya, macaknya, lalu alatnya dan seterusnya itu terus sangat canggih terkait dengan pembunuhan profesor, dan itu jumlahnya 25 profesor yang dibunuh di Iran itu, kurang lebih beritanya yang saya dapat kurang lebih seperti itu. Nah itu juga dilakukan termasuk tertangkapnya Saddam Hussein yang itu kan sudah bersembunyi di bunker kan. Bagaimana itu bisa diketahui? Saya kira juga terkait dengan agen-agen seperti Mossad itu yang bisa menelisik secara detail terkait dengan persembunyian si Saddam Hussein. Nah, begitu menakutkannya negara-negara kolonial itu, maka perdamaian sulit dilakukan. Dan begitu menakutkannya negara kolonial seperti itu, maka kebanyakan orang-orang Sunni itu banyak bergelibat kepada negara kolonial. Justru malah seperti begitu ya. Saudi, ya Saudi itu pro Amerika banget. Termasuk si siapa ini presiden dualisme di Yaman itu ada Houthi sama Rashad Alimi. Rashad Alimi itu pro ke Amerika, Houthi itu pro ke Iran, kan begitu. Jadi negara-negara kolonial itu selain soal ekonomi, mereka juga punya kemampuan untuk melakukan intervensi politik terkait dengan soal leadership di wilayah negara jajahan. Artinya siapa pemimpin yang diajak kerjasama, pro atau tidak, dan seterusnya sampai mendikte segitu itu. Sampai mendikte seperti itu, gitu loh Pak. Jadi jangan dikira orang-orang negara kolonial itu punya kerelaan perkembangan negara-negara berkembang. Maka bisa dikatakan ya, desain global terkait dengan memiskinkan negara-negara berkembang itu juga bagian dari agenda-agenda politik internasional, termasuk politik negara kolonial itu. Jadi pasca Perang Dunia Kedua Pak itu, dunia ini akan ditata versi negara pemenang. Sampai ke ekonomi, sampai ke persoalan leadership. Dan itu termasuk Indonesia. Kita ingatkan penggulingan Soekarno itu atas desain siapa? Juga termasuk penggulingan Soeharto. Karena Soekarno tidak pro terhadap imperialisme pada saat itu. Ya, dia mendirikan negara Persatuan KAA itu, Konferensi Asia Afrika itu terkait dengan melawan imperialisme. Apa boleh buat? Ini batu sandungan, maka dilengserkanlah oleh Soekarno. Nah, rakyat-rakyat yang resource terkait informasi itu belum banyak, itu kan mudah untuk diadu domba. Itu dipakai isu apa itu. Termasuk lengsernya Soeharto itu. Desain-desain isu, misalnya pelengseran Soeharto ya, itu kan ada desain isu di mana BUMN harus dilepaskan ke swasta. Ya kan? BUMN harus dilepaskan ke swasta karena negara terbukti ketika memelihara BUMN itu banyak korupsinya. Itu. Nah, isu seperti itu atas desain siapa? Atas desain negara kolonial. Nah, lewatnya media dan macam-macam, mereka punya
teknik untuk melakukan itu. Nah, rakyat Indonesia terprovok, Betul. ya, terprovok untuk mengambil isu itu, maka kemudian BUMN kan mengalami swastanisasi. Ya. Dilepaslah saham itu ke publik, gitu kan. Setelah dilepaskan saham itu ke publik, masuklah ini gurita multinational corporation untuk menyerbu saham itu. Akhirnya saham-sahamnya itu banyak dimiliki asing. Iya, betul. Gitu. Lalu kemudian misalnya kayak ingat saya dulu Laksamana Soekardi ya, itu termasuk menjual Telkomsel, Telkomsel ke Singapura atau bagaimana. Nah, itulah yang terkait dengan bagaimana mereka melakukan kolonialisme itu atau imperialisme itu. Yang kita sebut sebagai selain mendesain soal ekonominya, itu juga mendesain leadership-nya siapa. Bahkan sampai kadang-kadang kalau Pak Lutfi ceritakan sampai sistem pemilu dan seterusnya. Sistem informasi itu bagaimana Anda tahu atau tidak itu dalam desain mereka. Di mana mereka juga menguasai media-media. Itu coba baca artikelnya Jeffrey Winter lah. Media apa yang ada di dalam bingkai imperialisme itu, saya kira bisa dilacak dari situ. Nah, di dalam konteks ini maka kemudian menjadi warga negara dalam konteks sekarang setelah tahu tentang geopolitik seperti ini, maka mesti kritis terkait dengan cara kita membaca media. Itu kan betul. Ada Pak toolnya, analisis kritis, analisis wacana kritis dalam teks media. Ya, ada. Itu kan ada pelatihan-pelatihannya, ada tool-toolnya. Bagaimana kita mengamati diksinya, bagaimana kita mengamati ideologi di balik, menemukan ideologi di balik media itu bagaimana. Itu kan ada tool-toolnya itu. Analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis dalam teks media. Nah, termasuk penyingkiran komunisme di Indonesia itu kan juga atas desain internasional seperti itu. Gitu loh. Nah, coba bayangkan orang Indonesia sekarang itu memahami komunisme itu sesesat itu. Yang kamu harus tahu sesesat itu cara membingkai agar pengetahuan mereka melihat komunis sesat itu juga dalam desain, Pak. Gitu ya? Iya. Jadi bagaimana negara berkembang terkait cara mereka bernalar. Didesain. Cara mereka menyusun ekonomi, cara membentuk pemerintahan leadership yang pro dengan negara kolonial, itu bagian dari desain negara-negara imperial itu. Jadi mereka itu menguasai dari mulai politik, ekonomi, budaya, sampai akal. Jadi mulai masif. Jasad sampai urat nadi. Masif di semua lini. Ya, buktinya siapa orang yang sekarang tidak berpikir terkait dengan komunisme itu sesat? Iya kan? Iya. Dan pasti kalau kemudian mengatakan tidak sesat, justru dianggap dia bagian darinya. Makanya kemudian orang itu sangat menghindari untuk dirinya dicap komunis. Betul. Gitu loh. Nah, membentuk cara berpikir seperti ini kan perlu desain. Apakah komunis itu seperti itu? Kan mereka tidak melakukan pembacaan-pembacaan terkait dengan sumber-sumber komunis. Membaca bukunya Karl Marx aja tidak pernah kok. Gitu loh. Baca tentang soal Adam Smith juga tidak pernah. Baca filsafat sosialis juga tidak pernah. Bagaimana mereka terbentuk pemahamannya bahwa komunis itu sesat. Iya juga ya. Gitu loh. Nggak pernah cross reference. Cross reference tidak pernah. Percaya begitu saja mengamini terkait dengan soal-soal media. Itulah terkait dengan bagaimana cara berpikir itu dibentuk. Gitu loh. Nah, inilah yang membuat negara tidak hanya Timur Tengah sebetulnya. Tidak hanya Timur Tengah, juga negara-negara berkembang lainnya. Jika situasinya seperti ini, situasinya seperti ini, adik kuasanya yang extraordinary dan tidak ada tandingannya. Betul. Gitu. Memang ada Rusia, tapi Rusia kan diem. Gitu kan. Memang ada Cina, tapi Cina kan tidak konfrontatif seperti Iran. Begitu. Nah, jika situasinya seperti ini, sulitlah ngomong perdamaian. Betul. Gitu. Berarti ini peran agama ya seolah tak kuasa. Iya, peran agamanya hanya suara moral. Hanya suara moral. Hanya suara moral, itu pun bukan berarti tidak berguna. Gitu. Cuman
suara moral ini lagi-lagi bukan agama partisi. Ya. Seperti yang kita diskusikan di beberapa konten sebelumnya. Iya. Gitu. Karena agama partisi Mm-mm. itu terbukti seperti Sunni misalnya ya Mm-mm. di Saudi dan seterusnya. Toh ngebloknya ke Malah justru ke ini ya, imperial. Kan begitu. Iya ya. Belum Sunni yang lain Ya. gitu. Takut juga begitu. Makanya dalam konteks suara moral agama bukan agama yang terpartisi dalam konteks sekte. Agama yang diambil hal-hal yang sifatnya universal itu. Nah, dalam koridor itulah cara berpikir agama dalam pemahaman saya di Abdurrahman Wahid. Oke. Supaya punya ini. Makanya sulit diikuti. Betul. Diikuti karena apa? Karena cara berpikirnya agama partisi. Butuh nyali, butuh konsistensi, butuh knowledge juga, butuh pengetahuan juga. Jadi mesti lengkap, Pak. Betul. Jadi manusia itu mesti lengkap ya. Selain soal dia itu knowledge-nya penuh terkait dengan soal-soal geopolitik dan soal-soal agama, dia juga butuh mental, misalnya punya keberanian seperti Abdurrahman Wahid, dan dia juga populer, gitu ya. Populer artinya Abdurrahman Wahid kan diundang ke beberapa negara terkait dengan bapak pluralisme itu. Misalnya WCRP, World Council for Religious Peace itu. Lalu kemudian banyak lagi lah forumnya terkait dengan forum-forum di dunia, dan itu banyak dilakukan oleh PBB. Nah, itu tidak mungkin ketika cara berpikirnya masih agama partisi. Betul. Terus ini selain peran agama, peran PBB gimana Pak Lutfi? Peran PBB tidak punya kuasa, Pak. PBB itu 60% pembiayaan operasional lembaganya itu dibiayai oleh negara imperial. Anda mau bersuara apa? Gitu. Iya ya, kalau sudah didanai ya tersandra juga ya. Tersandra, gitu. Mau nggak mau, jika Anda menentang terkait dengan, walaupun Anda punya suara moral misalnya, tapi ketika Anda dalam supply negara imperial, maka suara moral Anda pasti akan tenggelam. Tumpul ya. Jadi sekritis apapun orang, kalau sudah tergantung, betul, maka dia tidak akan bisa ini. Berarti ini ya, sekritis apapun orang, kalau sudah tersandra kepentingan ekonomi misalnya, ya sudah tidak lagi kritis gitu. Maka perut ini Pak, ini adalah wilayah kolonial. Iya. Gara-gara di situ puncernya persoalan ini ya. Iya, gitu. Ya. Terus ini Pak Lutfi, gagal terwujud, apa masalahnya terlalu rumit? Saya kira sudah dijelaskan. Atau nanti kalau justru perdamaian dan keadilan itu terwujud, justru dianggap merugikan bagi misalnya industri perang dan kepentingan hegemoni global. Itu gimana itu? Ya tentu Pak, dengan adanya perang, perusahaan-perusahaan penghasil senjata itu pasti beruntung, dan mereka juga tidak berpikir itu ya, karena urusannya bisnis lah. Yang penting lancar begitu. Itu pernah ada filmnya kok, saya kira pernah ada film di mana saya lupa judulnya ya. Yang penting kan bisnis jalan. Anda mau menang siapa saya nggak peduli. Anda mau kolonialisme, Anda mau berkembang nggak peduli. Itu saya kira ada lah agen-agen seperti itu. Iya. Termasuk ketika misalnya kita mendapati munculnya Aceh Merdeka ya, gerakan GAM itu. Dari mana mereka dapat senjata itu? Itu angka 47, angka 47. Gitu. Dari mana misalnya OPM itu di Irian Jaya itu mendapatkan senjata. Gitu. Maka kemudian dalam hal ini ada wilayah tersendiri lah terkait dengan orang yang punya bisnis seperti itu. Pantas saja ya. Begitu peliknya akar persoalan ini sehingga ya bahkan tidak hanya di Timur Tengah, ternyata sebetulnya kalau dirasakan ke
berbagai negara berkembang cengkraman itu. Iya, ke berbagai Anda mau berkiblat atau tidak, begitu loh Pak. Oh iya ya. Gitu. Kalau berkiblat ya Aman. tentu aman, tapi di bawah ketiak mereka, negara imperial. Betul. Dan sumber daya alam Anda pasti disedot ke sana. Ya. Gitu. Jika Anda menolak itu, maka pastilah desain global akan melengsarkan Anda. Serba dilema kalau gini. Serba dilema, maka kan nyali urusannya. Oh, iya ya. Tapi dan nanti, Indonesia yang punya nyali sampai hari ini, saya nggak tahu Prabowo ya. Ya. Itu masih 2, Soekarno sama Abdurrahman Wahid. Gitu. Tapi kalau nyali Pak, kemudian nanti ada yang sampai pemahamannya seperti ini ya, detail dan seterusnya, kemudian punya nyali dan seterusnya. Nanti gimana dengan nasib umpamanya ya kalau benar-benar ada desain dan seterusnya itu dengan keselamatan warga gitu? Ya tentu itu resiko gitu. Yang namanya bertarung itu pasti ada risikonya Pak. Ya. Nggak ada pertarungan itu nggak ada risiko. Ya pasti luka-luka. Oh. Mana ada bertarung bersih gitu. Oh berarti kalau begitu, kalau kita ingat ya, misalnya desainnya Abdurrahman Wahid berkaitan dengan itu loh, kekuatan kultural dan seterusnya, itu berarti dalam rangka mengurangi hegemoni ini ya? Iya, dan itu solusinya di sana. Salah satu solusi terkait dengan menghindari ketergantungan itu adalah mengeksplor soal-soal modal pembangunan, yaitu di wilayah budaya pedalaman atau budaya pesisir. Ya. Artinya andaikan nanti tidak tergantung pure 100%, paling tidak di lini-lini ini bisa menjadi pertahanan balik bisa gitu memakmurkan ya. Betul. Rakyatnya sendiri. Karena yang diburu oleh imperial itu hari ini kan 2 Pak. Ya. Pertama minyak itu seperti emas Pak. Gitu loh. Minyak itu seperti emas. Mengapa? Ya. Karena negara-negara Eropa itu sangat membutuhkan itu bagi industri mereka. Oh, gitu loh. Iya. Dari situlah minyak itu dibagi-bagi, Amerika, Inggris, Prancis dan seterusnya. Ya. Maka minyak seperti emas bagi negara-negara imperial. Betul. Yang kedua itu adalah SDA, sumber daya alam. Sumber daya alam misalnya nikel, tembaga dan seterusnya. Nah, kita punya itu nikel itu. Kita punya dan terbesar gitu loh. Terbesar nikel kita. Iya, sedunia. Itu. Nah, tidak ada Pak yang mengincar seperti pertanian. Ya. Nah, kalau pertanian itu nanti arah bilateralnya itu ke timur, Muangthai, Thailand, lalu kemudian ke timur gitu loh. Makanya kemudian ketika mengembangkan budaya pedalaman itu Anda akan bertahan. Dan satu-satunya ya ini. Pantesan ya Abdurrahman Wahid kemarin ada tulisan kan, mungkinkah kita memperluas kerjasama dengan Muangthai. Tapi sayangnya ini harus membutuhkan birokrasi yang bersih. Dan Indonesia itu kayaknya birokrasinya korup. Betul. Dan berbelit. Dan berbelit. Makanya sulit untuk mengembangkan. Ya nasionalismenya rendah lah begitu. Iya. Ngomong soal nasionalisme. Karena yang dilihat dalam konteks geopolitik seperti ini, Anda harus untuk menumbuhkan nasionalisme itu membutuhkan knowledge, Pak. Pengetahuan. Betul. Geopolitik, agama, betul. Sumber daya dan seterusnya. Ya. Jika Anda masih dalam agama partisi, maka mungkin Anda akan terjebak pada lokalitas-lokalitas itu dan tidak tahu dimainkan. Betul. Gitu ya. Nah, makanya mengapa terkait dengan sumber daya kultural itu tidak menjadi perhatian dan lain sebagainya, ya karena nasionalismenya ini. Dan tentu ya berpayah-payah dari bawah dan terusnya itu ya secara finansial lama lah gitu ya. Iya lama gitu loh. Cuman satu-satunya pertahanan itu. Betul. Dan itu membutuhkan nasionalisme. Betul. Itu nasionalisme untuk mengelola itu dalam konteks Indonesia di masa yang akan datang. Betul. Saya kira itu solusinya itu. Nah, nasionalisme itu tidak bisa Pak dikelola hanya dengan upacara setiap hari Senin. Gitu loh. Memperingati bendera begitu. Tidak bisa. Itu namanya nasionalisme performatif.
Ya, agama upacara yang kemarin. Seperti agama tidak bisa didalami dengan banyak ritual. Iya, iya, iya. Nasionalisme juga sama, tidak cukup dengan hanya soal ritual seperti itu. Butuh action. Butuh action setiap hari Senin begini gitu. Terus nanti seragamnya kalau hari apa itu merah sama putih begitu. Enggak bisa, itu namanya performatif aja, upacara. Bukan berarti tidak boleh, artinya porsinya di situ itu harus disertai dengan action-action yang real begitu kan. Dan enggak cukup juga dengan nyanyi. Iya, iya, iya. Indonesia atau Ahlul Waton. Enggak cukup itu. Aduh. Itu. Apa itu? Nasionalisme itu soal knowledge, pemahaman geopolitik, sumber daya kultural, terkait dengan wawasan Indonesia masa depan, keberpihakan, terkait juga dengan pemahaman imperialisme dan seterusnya. Betul. Bukan kok nyanyi. Aduh, iya ya. Gitu. Nyanyi, upacara, seragam, wah itu sangat sepele. Tidak mungkin nasionalisme dibangkitkan dari situ. Gitu loh. Betul. Buktinya upacara bertahun-tahun, nyatanya masih tetap aja. Begitu. Nyanyi Ahlul Waton, ya begitu aja. Iya. Bahkan NKRI harga mati, gitu. Ya buktinya begitu aja. Iya juga ya. Kalau pemahamannya tidak karena kompleks, itu korupsi tetap lanjut itu. Nasionalisme performatif. Iya. Gitu loh. Oke. Nah, dalam konteks ini kita bisa memahami ya. Mengapa perdamaian itu sulit diwujudkan. Perdamaian itu terjadi jika antara yang satu sama lain ada yang namanya kesetaraan. Ya. Gitu loh, pemerataan dalam wilayah pembangunan. Ya. Tidak ada yang mau menang sendiri seperti negara imperial itu. Jika begitu, masih seterusnya begitu, ya sulit diwujudkan perdamaian di atas bumi ini diwujudkan. Dan bukan hanya di Timur Tengah. Betul. Gitu. Di atas bumi. Dan selamanya kita akan dikatakan terus berkembang. Terus negara berkembang. Terus. Ya memang didesain begitu. Wong nasionalismenya nyanyi. Aduh. Iya. Terus apa itu Ibu Pertiwi itu gimana itu? Kulihat Ibu Pertiwi sedang susah hati. Ya begitu. Mendalam sih, cuma kalau kemudian tidak iringi dengan pengetahuan apa yang dibela, prioritasnya mana dan seterusnya, akhirnya menjadi performatif tadi. Baik itu nyanyi lagu Indonesia atau nyanyi lagu Arab. Ahlul Waton itu lagu Arab. Oh iya. Nggak akan itu. Iya. Sulit. Betul. Karena nasionalisme soal knowledge, soal pembangunan, soal pemahaman terhadap imperial, dan soal keberpihakan Anda di negara ini. Dan harus paham geopolitik internasional. Harus paham geopolitik juga. Betul. Saya kira agama juga, bukan agama partisi loh ya. Iya. Gitu. Kalau agamanya masih partisi ya sulit. Betul. Tidak menangkap spiritnya. Malah justru akar konflik. Iya ya. Nah, gimana? Dari dulu, itu yang ke gereja kafir, itu yang Buddha itu kafir, itu agamanya enggak ada kitab sucinya itu, ardi itu. Iya. Saya dari Tuhan, Al-Qur'an. Ya masih berpikirnya masih begitu. Iya. Gitu. Enggak mungkin itu terjadi perdamaian. Betul. Padahal secara konstitusi semua itu dijamin di negara kita. Iya, begitu. Oleh konstitusi kan. Tapi kan konstitusi kalah sama agama partisi. Lah itu masalahnya. Oke. Itu ya pemirsa, saya kira akar persoalan serta bagaimana sih seorang tidak berdayanya peran agama bahkan sekelas PBB sekalipun untuk mendamaikan berbagai gejolak yang terjadi di Timur Tengah bahkan di negara-negara berkembang. Maka kalau kemudian kita tidak sadar akan pentingnya nasionalisme, ditambah lagi katanya Pak Lutfi terlalu banyak nyanyi dan upacara atau performatif itu, ya kita tidak akan pernah sampai pada ke tujuan tersebut. Karena jangankan ke tujuan itu, sadar aja tidak gitu kan? Gitu. Maka saya kira jargon Hubbul Waton Minal Iman itu tidak sekedar jargon, tetapi harus dipahami secara menyeluruh dan Hubbul Waton Minal Iman itu akan dirasakan ketika kita memahami geopolitik, arah pembangunan,
lalu kemudian memahami imperialisme. Jadi penuh lah Betul. terkait dengan agar hubul watan minal iman itu terlaksana. Betul. Kalau tidak ya hanya slogan Betul. atau berhenti di nyanyi. Kelihatan ya Pak Lutfi ya, dari membedah pemikiran Abdurrahman Wahid itu bagaimana posisi keberagamaan kita, bagaimana posisi apa itu perpolitikan kita tentang keperpihakan dan terusnya, akhirnya waduh gini ya. Itulah Pak, makanya kita ngaji pasan terkait dengan Abdurrahman Wahid ini banyak mengambil pelajaran. Betul. Terkait dengan soal-soal Indonesia, dengan soal-soal keberagaman kita juga. Mengukur keberagamaan itu gridnya kita sampai berapa, agama lokal atau sudah pemahamannya internasional. Ya. Dari situ maka kemudian bisa, jadi Abdurrahman Wahid ini kayak mirror gitu ya, cermin untuk memantulkan terkait dengan pemahaman-pemahaman seperti itu. Betul. Maka layak kan? Betul, sangat layak. Ngaji pasan terkait dengan Abdurrahman Wahid. Gitu. Enak mana sama ngaji misalnya Arab-Arab itu? Iya. Iya ya. Malah muncul agama partisi. Iya. Dan nanti kalau salah posisi bisa Islam 42 itu. Islam 42 seperti yang kita diskusikan kemarin. Iya. Saya kira demikian, ada closing statement Pak Lutfi di tema ini. Cukup ya? Jangan banyak-banyak nanti kontroversi. Oke. Saya kira demikian pemirsa, mudah-mudahan spirit dan akar persoalan ini ketangkap di kita untuk kita pahami dan kita ambil spiritnya, sehingga tahulah arah mana yang harus kita tuju dari semuanya itu. Dan besok ngaji terakhir ya pasan untuk Abdurrahman Wahid, nanti kita tutup dengan kenduri lah. Oke. Bersyukur kepada Tuhan dengan membedah Abdurrahman Wahid ini ada knowledge yang hadir di dalam konteks diskusi ini, sehingga menambah wawasan yang lebih luas. Ya, dan tentu kepada kita semua. Siap Pak Lutfi. Ya. Ternyata Pak Lutfi kenduri tentang ini kan salah satu spirit Abdurrahman Wahid, pribumisasi. Kenduri cinta. Ya. Saya kira demikian pemirsa, sampai jumpa dan selamat malam. Selamat malam.